di ajaran agama Islam, ya, kita sudah pernah katakanlah yang namanya syahadat. Syahadat itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sejahat-jahatnya tapi di dalam hatinya masih ada keimanan, nanti akan dimasukkan ke surga. Tapi dengan proses yang menyakitkan terlebih dahulu, prosesnya panjang. Kenapa? Kalau alasan apa? Kalau syarat masuk surga yang penting ada keimanan yang kau maksud, kenapa tidak dimasukkan ke dalam surga sekalian langsung? Nah terus yang bergajulan bagaimana? Ya tidak adil dong. Berarti harus ada hukuman. Harus ada hukuman. Iya ya maksudnya. Iya nih. Oh seperti anak kecil ketika dia berbuat salah harus dihukum sama orang tuanya supaya kedepannya dia bisa hidup dengan baik. Kayak gitu. Kayak maling. Kalau habis nyolong tidak dipukuli, langsung dikasih makan, ya enak malingnya. Semua jadi maling ya. Ya. Itu contohnya. Ya apa tidak? Iya sih, masuk akal memang. Nah ngomong-ngomong kamu agamanya apa? Agama apa? Saya sih ikut-ikut saja. Ya ikut-ikutannya apa? Dia ngikut saya. Iya. Ya kamu agamanya apa? Saya tidak pernah mempelajari agama. Hanya mendengar saja orang apa itu yang setiap pagi, siang, sore. Hu Akbar itu. Nah, itu Allah Maha Besar. Iya, hanya sekedar itu saja. Kenapa kau tidak ikut dengan mereka? Padahal kau sudah tahu nikmat mana yang Kadang-kadang kalau mendengar itu pada langsung Iya. datang. Waktunya juga tidak tepat. Kadang-kadang masih ngantuk, capek. Ya, kami tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Membuang-buang waktu. Seperti yang kayak kita. Apa penting? Nah itu cara tunduk terhadap Tuhan. Agama itu adalah sebuah aturan cara tunduk terhadap Tuhan. Sembah, menyembah. Harusnya kan kau sudah dewasa, harusnya kau bisa berpikir. Kau punya mata bisa melihat. Kau punya hati bisa merasakan. Kau punya pikiran bisa berakal. Nah semuanya kau padukan. Oh iya ya, kok saya bisa melihat ini? Siapa yang menciptakan? Oh iya ya, ini nih bulu mata. Kok nggak pernah potong? Kok tumbuhnya segini-gini aja? Dengan rambut kemaluanmu, loh. Iya, panjang. Panjang. Itu kan kebesaran Tuhan. Jangan nyontohkan yang jauh-jauh yang ada di tubuhmu saja. Kau tinggal lihat tanganmu. Loh, kok bisa gerak? Siapa yang menggerakkan? Saya. Kau siapa yang menciptakan? Ini saya lahir dari ibu saya. Dari perkawinan antara bapak saya dan ibu saya. Lalu Muncul saya. Lalu apa ya, tidak ada apa-apa. Lalu hanya setetes air itu bisa muncul kamu? Oh ternyata tidak. Oh maksudmu Itu proses di dunia. ada sebab. Oh ya tentunya. Nggak mungkin ini nggak ada siapa-siapa tiba-tiba tumbuh ini. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh tanpa diketahui oleh Tuhan dong. Di seluruh bumi ini. Ya iya. Apalagi Semua ada catatannya. Berapa besar Bukunya. iya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah. Ini ditulis. nih, makanya kalau bicara masalah ketuhanan tidak bisa dengan Kepala. iya, kelogikakan kita, karena kita diciptakan itu dengan batasan. Ada batasannya. Iya, ada batasannya. Andai saja kita bisa melampaui batas itu, kita tidak akan pernah kuat. Nah, batasan itu baik atau buruk, tentunya batasan itu adalah hal baik. Dengan batasan itu kita menjadi apa? Rendah hati. Oh iya ya, saya adalah makhluk terbatas. Saya memerlukan Tuhan untuk menolong saya. Ini kau tadi mengatakan syarat masuk surga itu adalah
Aku bersaksi itu. Syahadat namanya. Syahadat. Kalau yang makhluk yang hidup di suatu tempat yang tidak tahu akan hal seperti itu, tidak tahu tentang agama Islam seperti yang kau katakan, tidak tahu syahadat yang kau katakan itu, bagaimana nasib dia setelah mati? Kan seperti ini. Tuhan tentunya tidak membiarkan atau menciptakan makhluk begitu saja tinggal dilahirkan bas, tidak. Mereka semua dibekali dengan akal dan ilmu pengetahuan, tinggal dianya mau mencari tahu atau tidak. Sedangkan Tuhan setiap detiknya saja memberikan sebuah hidayah, dia mau mengejar hidayah itu atau tidak. Kalau dia tetap teguh dengan nafsunya, tentunya dia tidak pernah mengejar hidayah itu. Akhirnya sampai mati tidak tahu ilmu pengetahuan masalah agama. Andai saja dia peka, oh iya yo, saya bisa hidup cara yang menghidupkan, dia akan mencari tahu. Terus sampai akhirnya dia ketemu. Ya, sampai di ujung hidupnya dia tidak mengetahui apapun tentang hal agama. Yang dia tahu hanya mencari makan, tidur, lalu siangnya mencari makan lagi, seperti itu sampai dia mati. Kira-kira kemana dia? Ke surga kah atau ke neraka? Tentunya kalau di ajaran saya kunci untuk masuk surga saja harus membaca kalimat syahadat, bersaksi yang tadi saya katakan. Kalau sepanjang hidupnya hanya seperti itu, tidak ada bedanya dengan hewan. Ya. Seperti itu. Tidak ada bedanya dengan hewan. Lalu apa ya? Hewan dimasukkan dengan surga yang memang sudah diciptakan dengan untuk manusia yang berhati dan berakal. Tidak bisa disamakan tentunya. Oh, berarti nanti orang yang tidak mengetahui apapun itu, dia akan dimasukkan ke surga yang ada hewan-hewannya. Iya, seperti apa? Bukan itu. Nih, kalau hidup sekedar hidup, babi hutan pun hidup. Ya betul tidak? Iya. Kalau hidup sekedar makan, kambing pun setiap hari makan. Dari kata-kata itu kan menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Mau kemana kita hidup? Untuk apa kita diciptakan? Lalu kemana kita akan kembali? Harusnya disifati punya 3 pertanyaan itu terlebih dahulu paling tidak lah. Kalau tidak mau disamakan dengan babi hutan dan kambing, hanya sekedar hidup. Kamu mau? Udah mati, udah. Berarti Katanya kamu mau jadi monyet. Tidak ya? Salah. saya pengen itu yang waktu mati banyak yang mengantar itu. Yang tadi Kuntala sama. Nah, bicara kenapa mereka beribu-ribu banyak yang mengantar. Ya, Yang pertama karena akhlaknya. Hablum minan nas dan hablum minallah ya. Berarti hablum minan jin gitu ya. Iya. Ya. Hubungan sesama manusia, umat, sesama manusia, dan hubungan antara Gusti Allah. Semuanya itu harus berjalan dengan baik. Jadi apa? Karena hubungan Eyang Madri Guntala dengan sesama makhluk itu baik, akhirnya apa? Semua orang terketuk hatinya karena merasa pernah dibikin kebaikan Oleh yang mati. Eyang Madri. Akhirnya dikabari, Eyang Madri meninggal dunia, semuanya berbondong-bondong, ayo kita melakukan sebuah penghormatan terakhir, paling tidak kita bisa mendoakan Karena teringat kebaikan. karena teringat kebaikannya. Lah dari doa puluhan ribu orang itu, makhluk itu, tentunya doa satu saja sangat menakutkan, pasti akan dijawab, apalagi puluhan ribu. Itu satu, belum yang kebaikan yang menyelimuti jenazahnya, kebaikan selama kehidupannya, semuanya akan panen di dalam kematiannya. Kamu jangan bermimpi untuk masuk ke dalam surga, karena kamu kenalan saja tidak ada, kebaikan juga jarang. Ini yang dimaksud doa
dari yang mengantarkan mayat itu seolah-olah menjadi tangga untuk dia masuk ke dalam surga. Nah, kamu tidak ada kenalan, tidak ada tangga untuk kamu. Nanti kamu gantung dia. Kamu ya jangan nakut-nakuti seperti itu. Kamu tidak boleh. Harusnya kamu ngomong sama dia. Setelah ini kita berbuat baik. Harusnya seperti itu. Kenalan dulu sama makhluk lain, baru kita berbuat baik. Kamu mau berbuat baik ke siapa kalau tidak ada yang kenal? Berbuat baik itu tidak harus terhadap makhluk yang kita kenal. Siapapun yang berbuat baik. Saya punya peliharaan. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berbuatlah Jangan kasih makan. Kalau kita tidak kenal terlebih dahulu, nanti ketika kita berbuat baik dikira apa namanya? Dikira sok kenal. Kamu siapa? Kamu jangan berpikiran seperti itu. Dikira mengurusi hidup orang lain. Enggak. Pada dasarnya manusia ataupun jin ya, sehebat-hebatnya dia, sekaya-kayanya dia itu paling senang dibantu loh atau dikasih loh. Coba kau punya raja di sana, coba kau hadiahkan sesuatu, pasti dia senang. Itu nanti si Barjo akan menikah. Ketika malam pertama dibantu saja, itu suatu kebaikan. Bantu apa? Dia kan sudah menikah, paling tidak dia memiliki pengalaman. Nah, itu si Barjo tetangga kami mau menikah dan malam pertamanya dibantu supaya tidak salah. Apa boleh? Kok kan seperti itu konsepnya. Yang penting membantu. Membantu kan berarti kebaikan. Ini saya kadang-kadang ikut ini. Daripada nanti saya salah kan bertanya lebih bagus. Membantu kok milih-milih yang kayak gitu. Sudah jelas itu ada larangan malah membantu sih kayak gitu. Kalau ada yang enak dilihat, kenapa kita harus mencari yang tidak enak dilihat? Hati-hati, yang enak-enak biasanya jebakan. Apa iya? Gak Ya percaya. kadang-kadang iya. Iya. Contohnya? Ya kadang-kadang kalau misalkan dikasih yang enak-enak itu memang saya pernah punya pengalaman juga. Itu yang tempat yang rumahnya juga kan mempunyai anak cantik. Ya. Anak cantik